Yes, gue kembali lagi. Udah lebih dari sebulan nggak buat video, nggak tag video untuk upload di channel ini. Karena ada begitu hektik banget kerjaan yang akhir-akhir ini gue hadapi. Dari mulai kerjaan WFA dan ya WFO. Dan kebetulan juga gue membuat ya yang namanya sebuah konten di platform X. Nah, di situ sangat seru banget sampai kadang agak-agak sedikit tricky untuk membuat konten karena di situ kita bakalan membuat konten dengan gaya penulisan. Bukan dengan seperti gaya seperti ini ya, berbicara atau berpublic speaking. Tentu itu merupakan challenge yang sangat menarik dan ada beberapa hal yang kemudian aku bisa berbagi insight, sharing soal bagaimana terjun dalam dunia perkontenan ini di era yang super cepat dan berubah. Kita selain menghadapi yang namanya AI, kita juga menghadapi ya disrupsi pekerjaan yang begitu cepat. Nah, dari pembelajaran yang gue dapati, dari hasil yang gue dapati selama beberapa minggu kemarin sampai gue lupa untuk mengupload video untuk membuat konten di channel YouTube ini. Jadi pembelajaran yang gue dapati untuk kamu yang hari ini untuk memulai sebuah konten ya, mulai dengan cara atau apa yang kamu ahli, yang kamu ketahui, yang menurut kamu hebat di situ, di bidang itu, dan terus untuk kamu pelajari dan terus untuk kamu geluti. Nah, contohnya adalah untuk kamu yang senang untuk berbicara. Untuk kamu yang hari ini senang untuk berbicara, untuk berpublic speaking, untuk berstorytelling, bisa kamu untuk menggali hal tersebut yang sehingga dan kemudian bisa bakalan membantu kamu baik dari sisi dalam kode kontennya atau bisa disebut sebagai flow dari konten kamu, flow dari akun kamu, arahnya mau kemana. Itu bakalan ngebantu algoritma untuk bisa mendatangkan yang namanya engagement atau viewers yang sehingga menemukan audiens yang tepat. Itulah salah satu hal yang aku temui ketika aku membuat sebuah konten, sebuah karya yang terus di situ, pasti bakalan menemukan orang-orang yang senang dan suka di hal tersebut. Kalau kita membuat konten terlalu jauh, terlalu besar, contohnya hari ini kita bahas politik, besoknya kita bahas game, besoknya kita bahas keuangan, besoknya kita bahas hukum. Nah, itu bakalan membuat orang-orang yang lihat, ini mau arahnya mau kemana, ini pembicaranya mau kemana, ini orang ahlinya kemana sih, orang ini apa sih yang menjadi fondasi dia sehingga dia berbicara semacam ini. Nah, hal tersebutlah yang membuat aku berpikir, oh ternyata kalau mau membuat sebuah konten, kita perlu untuk bawa satu niche atau topik yang dimana kita itu ahli di bidang tersebut. Nah, aku pun membuat sebuah ide konten yang sehingga channel ini bisa terarah kemana. Di sini aku buat secara generik, yaitu self growth. Self growth dalam bidang apa sih yang bakalan aku terus bahas? Self growth yang dimaksud di sini adalah self growth dari sisi mindset, dari sisi seorang pria, baik dalam keuangannya dan berproses jadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentu itu ada beberapa hal yang memang terlihat sangat generik, terlalu luas dan umum, tetapi aku sudah dapat formula yang untuk bisa dia masuk dalam khususnya topik yang lebih khusus, yang lebih mengerucut, yang sehingga untuk dibahasnya bakalan terusan ke situ dengan gaya yang tentunya berbeda-beda. Ada yang happy fun, ada yang lebih santai, ada yang membawakan dengan secara serius dan mengambil sebuah data atau referensi. Banyak dari kita yang pengen membuat sebuah konten yang akhirnya menyerah dan capek karena ya hal tersebut terlalu umum dan terlalu luas dalam pembahasannya.
dan tidak melihat sisi pandang dari hal tersebut. Contohnya nih, ada orang yang membahas soal game, dia bermain game dan bermain aja terus dalam bermain, tidak mengambil sisi-sisi yang lain. Contohnya membahas sisi dari edukasi, point of view dari edukasi, point of view dari kebahagiaan atau hal yang lucu, komedi, atau point of view yang tentu masih banyak halnya. Hal itu yang kemudian mungkin banyak orang yang merasa udah capek untuk bahas hal ini, udah capek untuk bahas ini terus pindah lagi untuk bahas yang lain. Aku pun juga masih di awal-awal menemukan hal itu, menemukan dan merasakan hal tersebut. Tetapi di sini hal yang paling penting kita adalah terus berkarya, terus melakukan aktivitas yang positif, membagikan impact, membagikan hal-hal yang bisa membuat orang terbantu dari apa yang kita miliki, yang untuk kita sharing kepada orang lain. Gue tahu ini kadang melelahkan untuk kamu, ini juga tentu ini sangat melelahkan bagi aku. Tetapi ada satu hal yang menurut aku pengen untuk terus berbagi dan berbagi. Ada hal yang menjadi urgensitas sehingga aku berpikir bagi aja, atau tidak ada salahnya untuk gue berbagi. Kalau hal ini yang gue bagikan bakalan merugikan, tentu bakalan gue pikirkan lagi untuk membagikannya. Untuk gue terus berpikir, mungkin kontennya bakalan di down atau dihapus, di delete. Nah, kalau kamu yang hari ini masih berpikir ide konten apa, ide konten seperti apa, gimana, apa, kenapa, coba refleksikan kembali. Nah, gimana menurut kamu? Coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. So, gue Florian, jangan lupa subscribe. Thank you, goodbye.